Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar para melaku? Alhamdulillah baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya sengaja memanggil para melani untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ketika para menetapi jamaah muslimin, agar pernyataan ini juga bisa bermanfaat buat kita, buat para muslimin muslimat ya, di mana saja ya. Kemudian pertanyaan saya pertama kepada para sekalian, sebelum pertanyaan saya sampaikan, alhamdulillah kita kan sudah sama-sama menetapi jamaah muslimin ya. Sejak ditetapi kembali jamaah muslimin oleh imam yang pertama, oleh Al-Fatah pada tahun 1953 tanggal 27 Agustus ya. Berdasarkan sebuah hadis yang berasal dari Nabi Yaman, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pertanyaan saya kepada para melan, sejak kapan para melan menetapi jamaah muslimin ya, yang sudah sama-sama kita yakini? Silakan para melan. Ya. Syukron ya Ustaz Ahmad Ibai. Yang insya Allah yang saya ingat saya menetapi jamaah muslimin itu insya Allah pada akhir tahun 1976. Dan juga pada waktu itu Imam Muslimin yang kedua Bapak Haji Muhyiddin Hamidi gitu. Dan saya mubayaahnya itu ya di Musola Al-Jamaah ya. Ini ya. Pada itu yang diwakili oleh Bapak Naibul Imam Ustadz Muhammad Petakfit. Kemudian para ulama setelah menetapi jamaah muslimin atau berbaiat dengan imam yang kedua Bapak Haji Muhyiddin Hamidi ya, itu apa saja ya, atau mau barangkali ada kenangan-kenangan setelah menetapi jamaah muslimin itu, apakah barangkali hati semakin sejuk ya, hati semakin apa istilahnya ada perubahan dengan sebelum jamaah muslimin, kira-kira bagaimana Pak? Memang pada waktu itu saya menetapi jamaah, saya hanya mengetahui berdasarkan dari pertama Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 itu, dan kemudian dibantu dengan hadis sahih ya, itu dari Hudzaifah bin Yaman, di mana hadis itu panjang ya, jadi saya ambil ujungnya saja. Jadi saya menatibi jamaah itu ya berdasarkan ayat surat Al-Imran dan hadis itu tadi, yaitu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum ya. Tetapilah oleh kamu jamaah muslimin beserta imamnya. Nah, kemudian ada yang saya sangat menyentuh hati saya ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya. Emang Hudzaifah bin bertanya ini, kita sama-sama tuh orang yang apa ya, jeli gitu ya, orang ahli fikir. Sempat dia berpikir lagi. Itu yang tertarik sama saya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada jamaah muslimin gitu di permukaan bumi? Rasulullah menjawab, bal tadil firqah. Iya, itu kata bal tadil firqah ya. Kalau tidak ada itu jamaah muslimin bersama imamnya, maka tinggalkanlah firqah itu. Walaupun kamu makan akar kayu, malah dan selain walaupun kamu makan dari salju ya, gitu. Itu
itu tertarik. Nah memang itu hanya sebatas di situ yang saya menanti di jemaah ya. Tapi yang lebih tertarik lagi saya maksudnya dikasih isi dari jemaah itu dari Bapak Almarhum Ustaz Khotib ya. Jadi saya juga bertanya apa sih dari isi jamaah muslimin itu. Nah Pak Khotib menjawab pertama itu bahwa jamaah muslimin isinya itu adalah pertama margatilah. Margatilah ujungnya semata-mata untuk Allah saja kata beliau. Dan isi dari jamaah muslimin itu adalah ruhama bainahum, saling kasih mengasihi satu sama yang lain. Tidak pandang suku ya, itu apa itu orang Jawa, orang Padang, orang Batak ini semua. Tidak pandang, bahkan tidak mandang suatu bangsa. Ya barangkali misalnya ada orang-orang luar seperti orang Prancis, orang Amerika, kalau di jamaah ya tetap kita harus rohama bainahum selama ia menegakkan zakat, menegakkan sholat. Dan dalam sholat Al-Quran seperti itu, jika mereka zakat dan sholat, mereka itu adalah saudara kamu seagama. Tadi setelah mendapatinya ini, apakah tadi hati semakin tenang, kan udah yakin dengan jamaah muslim itu, apakah tenang, mana gitu? Ya, memang gini ya, sebetulnya saya hanya menatapi berasal dari itu ya. Cuman saya belum tahu isinya ya, belum ceritanya. Nah, setelah saya dikasih nama itu, ya ketenangan saya, ya berdasarkan hadis itu, ayat itu dan hadis itu, memang nyatanya isi dari jamaah itu waktu saya alami itu pertama 1976 dan seterusnya, itu memang berkasih sayang ya satu sama lain. Dan menurut saya juga dengan kasih sayang itulah kita semakin tenang gitu loh. Gitu. Oh iya, bahwa memang apa Islam itu emang harus ada wadah dan istilahnya Muhammad dan Benahu al muslimu akhul muslim, bersaudara gitu. Dan gitu seperti itu. Ya, jadi ketenangan saya itu dengan itu gitu, dengan satu itu. Kedua apa ya? Memang Islam itu seperti itu gitu loh. Jadi di situ ya ada ya suatu hadis ya, yang dalam jamaah muslimin kan tidak bisa dikatakan dia berjamaah kalau tidak ada imam. Nah ini bisa lebih yakin lagi, lebih tenang lagi gitu loh. Tidak ada, harus ada imam, harus apa ya, la islama ya ila jamaah, imaroh wato'ah wasab'i ya gitu wajib anak itu saya yang terjemah satu-satunya. Dan saya berpikir kalau saya taat sama siapa nih? Taat sama Allah dan Rasul sudah pasti muslimin kan gitu, taat Allah dan Rasul. Tapi ada di situ arti Allah wa Rasulullah amri hukum yang mengatur urusan-urusan mereka. Yang jelaslah ketenangan saya itu ya tentang berdasarkan dalil itu. Dan jadi saya punya kesimpulan bahwa menatapi jamaah itu wajib, sebagaimana wajibnya melaksanakan sholat. Makanya pantaslah Rasulullah siapa saja yang jauh dari jamaah ya, ketika dia meninggal maka dia sama dengan bangsa jahiliyah. Dan saya tidak mau jadi bangsa jahiliyah. Kemudian tadi setelah menetapi kan biasanya kan suka ada aja tuh ujian tuh. Ya, ada ujian, jadi ada ujian, ada iman kita. Begitu dia menetapi jamaah banyak, kemudian tuh dikucilkan. Oh, anu mah golongan anu. Oh iya. Nah, barangkali para amlan barangkali ada ya kendala apa, ujian apa ya yang pernah dihadapi setelah menetapi jamaah muslim. Kira-kira apakah dari saudara, keluarga, teman, sahabat dan lain-lain, barangkali ada saja gitu. Ya. Kalau menurut ujian ya memang enggak pasti, dan memang sudah mempersiapkan diri ya pada waktu itu. Pasti ini setelah menetapi yang hak, pasti saya akan menghadapi ujian yang begitu berat meskipun ringan kelihatannya. Pertama ujian dari cemohan ya, dari cemohan ya pertama tuh ya, dari ada yang mengatakan, saya bilang Islam apaan sih seperti itu, kok sholatnya begitu, ada orang mati nggak di ini dari sedangkan gitu.
kayak Muhammadiyah tapi Muhammadiyah kan gitu lah. Bahkan saya dicemooh ya sama John, orangnya udah meninggal ya. Itu orangnya udah meninggal, cemooh. Itu sholat lah seperti itu katanya, tunggang tungging. Saya nggak tahu pemahaman apa orang itu ya. Jadi yang namanya sholat itu melakukan perbuatan yang baik, itulah sholat. Ya, gitu. Dan kemudian dari tetangga dan bilang sama orang tua saya, itu sila ngapain sih? Kata begitu, kata orang besar itu ya seperti itu ya. Itu dari segi orang yang kenal sama saya, katakanlah kawan ya, gitu. Karena memang dia itu tetap saya pada waktu istiqomah ya, saya istiqomah banget ya, saya istiqomah banget lah gitu. Saya jelas ini ujian semua walaupun ringan tapi berat sekali gitu ya, ringan tapi agak berat, tapi saya tetap bertahan bahwa itulah yang hak. Nah, jadi ini cerita yang sebenarnya gini, jamaah itu jadi gini. Aduh, khawatir dilihat orang ya. Jadi waktu itu saya remaja bisa ngaji ya, sholat di tempat yang lain. Udah gitu, setelah ngaji berisik gitu. Wah bang, mau nah, iya, ada berisik ini lah masalah. Saya pikir ini kan mengganggu orang tetangga. Baik itu di waktu maghrib, subuh ya. Nah saya berpikir, aduh yang mana ya yang baik, ini yang benar nih. Hadis, masya Allah aja tuh, saya sampai meninggalkan sholat. Tapi sholat saya bingung, kesini begini bingung, labil dan bingung mana yang benar, itu mengganggu orang nih. Sementara bahwa kita tidak boleh mengganggu tetangga, kan gitu. Nah itu saya yang bingung, saya berpikir aja sih. Sempat astagfirullahaladzim ya, saya sampai meninggalkan sholat itu, semasa saya segitu sholat begini, masya Allah, ketemu ikhwan saya, yaitu namanya Pak Surya, udah almarhum ya Pak Surya, dan kebetulan dia juga jadi amir ya. Orang masih remaja kan, dia masih ujang, saya masih ganteng lah gitu, kayak artis. Dan sampai sekarang juga ganteng kita ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya kepada para melanjut, kira-kira pesan apa sih ya setelah menetapi jamaah, baik itu pesan kepada kita khususnya yang sudah berjamaah atau sudah melaksanakannya atau yang WA, atau barangkali juga para pesan apa kepada muslimin yang belum menetapi jamaah, kira-kira bagaimana pesannya? Pertama saya memberi pesan kepada ikhwan ya, hendaknya tetap kita istiqomah gitulah. Kita istiqomah dan kita yakin sebagaimana Rasulullah kan gigit lah ya. Gigit dengan liram kamu. Dan gimana ya? Memang kita harus gigit lah gitu lah. Harus sudah, kalau dalam Al-Qur'an fa'ina tadahhabun, sudah enggak ada lagi pelarian. Kalau menurut saya nih, muslimin tidak ada lagi pelarian. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh muslimin yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya hendaknya dia menetapi jamaah muslimin, karena ini ada jamaah muslimin bukan perintah dari manusia biasa, yaitu ini semua dari firman Allah semua, surat Al-Imran, An-Nisa dan Rasulullah sendiri. Gitu. Ini bukan perintah dari siapa-siapa pun, dari perintah Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Presiden, ini langsung dari Allah. Itu dan Rasulullah sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran, kitabullah itu. Gitu. Dan mentakin dan petunjuk itu, kita harus mengikuti petunjuk itu yang ada dalam Al-Quran. Nah, kerugiannya yang akan menjadi penyesalan siapa saja tidak menetapi jamaah muslimin, ketika dia meninggal, dia akan dapat nilai suatu detail jahiliyah. Ya, detail itu udah nggak bisa diganggu kan? Ya, iya. Kita kan, saya pribadi nggak mau di dunia jadi jahiliyah, di akhirat digolongkan di satu sama orang jahiliyah, jadi orang bodoh, orang saya pintar terus nanti saya gitu. Alhamdulillah, tadi kita sudah, pertama saya sudah mendengarkan dan juga kepada para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat di mana saja berada yang memang menyaksikan tayangan ini ya melalui YouTube ini.
Mudah-mudahan dengan pemaparan Pak Ramlan tadi ya, pertama buat saya juga buat barangkali yang lainnya, yaitu akan menjadikan sebuah pegangan buat kita ya, juga sama-sama ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian tadi kalau saya beda Pak Ramlan, waktu saya menetapi jamaah ya, itu nggak ngerti ya, kurang ya, nggak ngerti tuh. Pokoknya Bapak mat ya, ikutin Bapak, nanti kamu ke Lagua, ke Musola Jamaah juga tempatnya sama ya. Pada waktu itu ya ikutin apa kata Bapak, BA dengan saudara saya, kakak saya dua, kemudian kakak sepupu saya dan tetangga saya itu ikut berbaiat di Musola Jamaah. Di situ ya masih belum paham, tapi lama-lama lambat laun saya membaca, saya melaksanakan talim di mana saya makin yakin bahwa ternyata jamaah muslim itu adalah tempat yang hak hadiah sebagaimana firman dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah Pak Ramlan bisa memaparkan pengalaman-pengalaman menetapi berjamaah. Maka pada Pak Rewan juga ya, Pak Rewan, mari kita istiqomah tadi ya Pak Ramlan ya. Pesannya istiqomah, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti taat kepada ulil amri selama ulil amri itu dalam keadaan hak ya. Seperti kita disuruh talim, mengeluarkan infak, zakat dan sebagainya. Pokoknya semua perintah-perintah dari imam kita, dari ulil amri kita tetap kita laksanakan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ramlan, terima kasih jazakallah atas penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ini dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.